Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kali ini bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Dunia sepak bola Indonesia kembali mendapat tamparan keras dengan adanya dugaan pengaturan skor saat melawan Thailand dan Vietnam di SEA Games 2015. Dugaan praktik ilegal sepak bola Indonesia ini dirilis oleh tim advokasi #Indonesia versus Mafia Bola. Tim advokasi #Indonesia versus Mafia Bola merilis dugaan skandal pengaturan skor di ajang SEA Games 2015 Selasa malam. Tim advokasi #Indonesia versus Mafia Bola mendapat laporan dugaan match fixing dari seseorang berinisial BS yang merupakan mantan pemain dan pelatih yang juga sempat terlibat di beberapa kasus match fixing dari tahun 2000 hingga 2015. Indonesia kalah, Thailand menang. Thailand menang. Indonesia buat kerja nih. Iya. Kalau berapa? 2 atau 3. Ya, orang mana yang bikin? Malaysia orang Malaysia. Orang Malaysia bikin. Pasti ya. Confirm? Oke bro, makasih brother. Pengakuannya dia pernah misalnya menyuap pemain, dia pernah menyuap pelatih seperti itu. Di berbagai pertandingan. Jadi dia sudah bermain sejak tahun 2000 sampai 2015. Jika terbukti benar, pelatih timnas U23 Aji Santoso mendukung para pelaku pengaturan skor untuk segera diproses. Kalau memang benar dipanggil, siapakah pelatih yang terlibat, pemain yang terlibat. Kalau memang benar diinterogasi, benar dipenjara. Selesai. Sebelumnya, tim advokasi ini telah melaporkan bukti-bukti yang dimiliki ke Barreskrim Polri. Tim Liputan, Metro TV. PSSI meminta tuduhan pengaturan skor laga timnas di SEA Games ditindaklanjuti dengan bukti yang kuat. Jika nantinya tidak terbukti, PSSI tidak segan untuk menempuh jalur hukum. Pasca pelaporan dugaan match fixing atau pengaturan skor dalam beberapa laga timnas U23 di ajang SEA Games, Direktur Kompetisi PSSI Tommy Welly menyatakan perlunya tindakan lebih lanjut atas tuduhan tersebut, disertai bukti-bukti yang kuat. Jika nantinya tuduhan itu tidak terbukti, PSSI siap menindaklanjuti ke jalur hukum. PSSI menunggu dari pihak yang membuka itu, tolong dibuktikan, karena itu tuduhan yang bukan main-main, tuduhan yang keji, maka tolong dibuktikan. Karena kalau tidak, maka itu akan jatuhnya kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi sangat terbuka kemungkinan PSSI menuntut balik. Sementara itu, mantan pemain timnas Primavera Indrianto Nugroho menilai praktik pengaturan pertandingan memang sudah ada sejak ia masih bermain. Namun praktik match fixing tersebut tidak pernah terbukti. Saya pernah dengar, itu sudah lama sekali mas sebenarnya. Cuman tidak ada bukti yang pasti dan menurut saya ya itu merusak sportivitas di sepak bola menurut saya. Indonesia kalah berapa, Das? Dugaan suap ini kembali mencuat setelah seseorang berinisial BS melaporkan praktik pengaturan skor di kompetisi Indonesia. Selain itu, BS juga memiliki rekaman percakapan dengan bandar judi yang diduga terkait dengan pengaturan skor laga timnas U23 di ajang SEA Games Singapura. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, munculnya rekaman dugaan pengaturan skor saat laga timnas U23 yang disusul dengan pengakuan dari praktisi di dunia sepak bola Indonesia satu persatu mulai membongkar adanya mafia di persepakbolaan Indonesia. Namun meski sudah mulai terang benderang terungkap, mampukah momentum ini ditelusuri dan menjadi titik balik perbaikan sepak bola Indonesia? Kami membahasnya malam ini. Di studio sudah ada bersama saya Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno yang juga mantan tim 9 Kemenpora. Pak Ugro, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News dan juga sudah bersama kami Mas Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola. Mas Kesit, terima kasih. Pak Ugro, sebelum kita masuk ke isinya soal rekaman pembicaraan dan segala macam, ada yang tiba-tiba mengaku melakukan ini beneran atau too good to be true? Sejak tim 9 dibentuk oleh Pak Menpora, sinyal-sinyal tentang match fixing ini sudah terdengar keras gitu ya. Jadi kita tim 9 waktu itu memang tidak ada tugas untuk investigasi. Yeah. Jadi kalau kita salah ngomong pasti dikriminalisasi sama kelompok mereka yang kuat. Padahal kita nggak perlu takut sama orang kuat, orang bener yang kita takuti kan. Nah, tapi kita ekstra hati-hati.
Tapi alhamdulillah hasil tim 9 ini sekarang sudah bisa membuktikan bahwa yang dulu hanya terdengar sayup-sayup, sekarang udah teriak nih. Nah, bagaimana ke depan? Itu yang kemarin coba kita usulkan ke Pak Menpora, bahwa tantangan ke depan di bidang olahraga ini seperti ini kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Pak Ugro, tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba bersedia melaporkan dirinya menjadi whistleblower sekalipun juga akan berdampak pada dirinya, menurut Anda? Saya rasa bagus. Selama ini kan sulit sekali terbongkar melawan orang-orang kuat yang Anda sebut tadi. Sekarang tiba-tiba ada yang mau mengaku begitu. Ya. Sekarang itu kan masuk sebagai informasi nih. Ya. Saya dari dulu paling tidak suka alat sadap. Alat sadap sama dengan alat bantu dengar. Tapi kita harus buktikan FBI bisa membongkar FIFA. Itu bukan hanya alat sadap bagian kecil. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana teknik penyelidikan yang ini dimiliki oleh para penyidik kita, penyidik Polri. Nah, kemampuan penyelidikan ini jangan disia-siakan. Nah, sekarang karena teknologi baru orang tergantung alat sadap. Nah, harus nyamar di situ, undercover. Nah, kalau ketemu ya kita kalau perlu belajar dulu dari FBI lah, bagaimana nangkep itu. Saya rasa bisa diungkap ini. Harus maksimal dan harus bisa diungkap. Mas Kesit, kita bahas soal modusnya sekarang. Kalau misalnya menurut Anda, apakah ini modusnya baru atau sebenarnya sudah biasa, sudah dari dulu didengar teman-teman di sepak bola? Tapi nanti dijawabnya setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas soal dugaan pengaturan skor dalam laga SEA Games 2015 antara Indonesia, Vietnam, dan juga Indonesia, Thailand. Modusnya, Mas Kesit, ini modus baru atau sebenarnya sudah ada bermacam-macam modus? Ya, dari beberapa cerita-cerita ya, dari teman-teman dan juga dari, ya kalau kita ngikuti pemberitaan-pemberitaan gitu ya. Sebenarnya modus seperti ini, modus yang sering digunakan ya. Cuma memang menjadi pertanyaan adalah ketika kalau kita mau mengaitkan apa yang terekam ya pada saat BS kemudian menghubungi rekan yang di Malaysia itu, kemudian dia sudah tahu gitu bahwa di babak pertama akan ada 4 gol ya ketika Indonesia menghadapi Vietnam. Ya mungkin awal-awal kita melihat bahwa ini mungkin cuma tebak-tebakan aja, tapi ketika kemudian setelah pertandingan faktanya seperti itu, ini yang kemudian membuat orang semakin yakin bahwa ada apa-apa. Tapi memang biasanya kalau modus-modus di dalam penyuapan sudah pasti kebanyakan orang disuruh ngalah ya, orang disuruh ngalah, dan kalau seandainya memang itu benar ya berarti kan sudah terlihat nih bahwa yang kalah Indonesia gitu. Jadi apa indikasi yang dicuatkan atau dikatakan oleh orang yang ada di Malaysia itu, ya saya pikir ini tugas dari kepolisian nih, kira-kira ini benar atau enggak gitu. Masalahnya sekarang Pak Ugro kan kalau misalnya jika ini benar, berarti ada kerjasama dengan pelatih, kemudian juga pemain. Mentalnya pemain kita apa memang seperti itu? Ya sekarang begini, saya setelah di tim 9 baru merasakan bagaimana seorang pemain itu ketakutan. Ya, kalau dia tidak menuruti, kamu tidak boleh melakukan gol kepada lawan. Kalau dia tidak turuti, ini bisa di lapangan diambil kakinya, bisa cacat seumur hidup dia. Tapi untuk membuktikan ini pelanggaran di lapangan itu pelanggaran murni atau pelanggaran kesengajaan yang mengarah kepada pidana, undang-undangnya kita nggak ada. Jadi memang jadi memang benar ya bahwa kalau misalnya pelaporan yang kemarin disampaikan ke Bareskrim untuk bisa menjerat ini undang-undangnya? Ya, saya rasa bisa dilaksanakan sepanjang nanti tidak terbentur penyidiknya pada ini alat bukti masih kurang, tidak ada tanda terima. Kalau ada penyuapan nggak pakai tanda terima. Mana ada penyuapan tanda terima, di mana tidak pemerasan penyuapan tidak pakai tanda terima. Yang pakai tanda gratifikasi saya tidak. Nah, ini makanya ke depan kemarin ketemu Pak Menpora, saya sarankan kalau bisa diamandemen saja undang-undang tentang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional. Di situ di Kemenpora kalau perlu ada deputi penyidikan. Sudah dari Kemenporanya? Iya, dirubah atau dengan apa semacam perpu gitu, supaya olahraga ini segera bangkit. Kalau tidak sepertinya nanti bagaimana? Penyidikan dari mana? Ya bisa kita minta bantuan dari Polri dulu, nanti sementara pengadilannya diberikan di apa namanya perpu dulu, ada pengadilan olahraga. Mari kita buktikan. Pak Ugro, tapi kalau menurut Anda responnya sejauh ini bagaimana sih dari Bareskrim? Kalau misalnya di luar ini kan sampai melibatkan Interpol, lintas negara, sampai FBI turun tangan. Responnya sudah sedahsyat itu tidak?
laporan yang kemarin? Kalau dilaporkan seperti gini, ini kan harus bicara tentang kemampuan intelijen juga. Ya kan. Kalau di bidang reserse penyelidikan lah. Kalau penyelidikan kita, ya tadi saya katakan setidak-tidaknya kita bisa belajar dari FBI. Bagaimana mengungkap ini? Kalau nggak bisa belajar FBI kan kita berangkat ke FBI saja bisa dalam waktu singkat kita. Nah ini ke depan nanti undang-undangnya disempurnakan kembali, siapkan tenaganya ya. Kita tidak bicara sekarang, tapi bicara ke depan. Mudah-mudahan olahraga sepak bola yang model sekarang ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Gitu. Ya, Mas Kesit, pertanyaan yang sama untuk Anda. Kalau misalnya memang ini melibatkan pelatih dan juga pemain, mental itu sekarang menjadi pertanyaan, berarti harus dibenahi juga dong. Betul. Iya, saya kira kalau seandainya kemudian pelatih terlibat ya, pemain, kemudian juga mungkin ada tingkat yang lebih tinggi, manajer atau mungkin pengurus, ya saya pikir ini udah mentalnya udah benar-benar bobrok, Mbak. Dan kalau misalnya memang terbukti ya, saya pikir orang-orang seperti itu udah nggak layak bermain sepak bola, mengurus sepak bola gitu. Menurut Anda hal-hal seperti ini juga yang membuat kita kurang berprestasi? Maksudnya memang ada pengaturan-pengaturan, ada yang rakus di dalam situ? Iya, memang pengaturan skor itu ada ya. Artinya bukan cuma di Indonesia aja, di hampir di semua negara, di Eropa pun, Spanyol, Jerman, itu juga ada ya. Di Inggris juga ada. Cuma memang beda gitu ya. Artinya bedanya begini, kita ini negara yang sepak bolanya baru mau dibangun ya. Kita sudah sekian berpuluh-puluh tahun, usia PSSI aja sudah puluhan tahun ya. Tapi prestasi yang paling tinggi baru menjuarai SEA Games, itu pun tahun 1991 terakhir. Setelah itu kita nggak pernah lagi. Perkara pengaturan skor di Indonesia dulu tahun 95 pernah ada. Bahkan dulu melibatkan yang namanya ketua komisi wasit PSSI yang mengatur wasit. Hanya saja waktu itu memang wasit yang diatur gitu loh. Bagaimana supaya sebuah tim ini bisa menang, wasit yang bermain di situ. Saya nggak tahu apakah kemudian ada pemain juga yang terlibat, ya mungkin ada gitu ya. Tapi waktu itu memang diselesaikan oleh tim pemberantasan mafia wasit. Ketika itu saya masih ingat tahun 95 Pak Adang Ruhyatna waktu itu ketuanya. Saya mengikuti terus, bahkan saya sampai masuk ke rumah salah seorang wasit. Saya ikutin semua wasit-wasit itu ngumpul di sana, dan memang mereka umumnya mengakui bahwa mereka terlibat. Cuma ya lagi-lagi mereka pada saat itu nggak berani gitu loh untuk membongkar semuanya. Kalau sudah dari tahun 95, Pak Ugro, sebenarnya seberapa kuat jaringan ini? Kita bisa bilang ini jaringan dong? Ya, saya rasa semakin hari semakin kuat mereka selama tidak tersentuh ya. Nah, mungkin di sisi lain kalau bagian revolusi mental tadi ya, ke depan juga kita sarankan sama Pak Menpora kemarin. Ya sekarang bagi seorang atlet nasional sepak bola apapun olahraganya, pemerintah harus ikut campur. Jadi misalnya saya katakan tadi ya, diskusi misalnya juara Olimpiade, itu seorang atlet nasional atau dia juara Olimpiade dapatlah 50 miliar. Jadi atlet itu dibikin jadi miliaris di negaranya, sehingga kalau mereka punya target ke depan seperti itu, mereka punya harapan, saya rasa mau disuap apapun dia berjuang mati-matian demi Republik Indonesia, demi Merah Putih, demi Indonesia Raya. Itu yang harus kita ciptakan juga supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti sekarang ini. Rangsangan itu harus ada, sekarang belum ada. Dan salah satunya memang yang menyebabkan ini adalah karena dukungan dari pemerintah sendiri kurang selama ini. Saya melihat ya sekarang Menpora ini, saya harus apresiasi Pak Menpora ini. Masih muda dan berani. Saya walaupun usia lebih tua, tapi saya sangat hormat sama beliau. Dengan apa yang beliau lakukan 4 bulan dengan tim 9, hasilnya sekarang terbuka. Orang nggak bisa bicara apa-apa lagi. Fakta sudah bicara sekarang gitu. Kalau Mas Kesit, ini sekarang sudah dilaporkan, sudah masuk Barreskrim. Seberapa optimis sih kalau misalnya teman-teman pecinta sepak bola melihatnya? Ya kalau saya pribadi sih berharap ini bisa terbongkar semuanya ya. Tapi membuktikan masalah suap menyuap dalam sepak bola itu memang nggak gampang. Karena benar kata Pak Ugro, kalau mau nangkep kemudian terbukti ya harus ada barang buktinya gitu. Tapi kalau misalnya kemudian percakapan, ya saya pikir ini memang perlu kerja lebih serius lagi dari pihak kepolisian ya, untuk mengungkap sampai sejauh mana sebenarnya. Jadi perlu terobosan hukum, terobosan penyelidikan. Betul, karena kalau nggak tertangkap tangan memang kasus suap ini sangat sulit, kecuali ada pengakuan. Dan sekarang sudah ada pengakuan nih, tapi memang apa tantangannya? Sulitnya apa? Ini sekarang pengakuannya satu orang yang mengaku menjadi perantara, tapi pasti yang lain-lainnya tidak semudah itu mau mengaku. Sama dengan kasus yang terjadi di Surabaya, akhirnya juga pihak kepolisian akan kesulitan ini. Alat buktinya masih minim. Nanti di pengadilan juga sama. Kita menghadapi orang yang kuat, saya katakan tadi, belum tentu orang benar. Tapi dia main di mana-mana sampai tingkat
nggak karuan nanti mainnya. Jadi kasihan juga penyidikan itu menghabiskan energi, ya lebih bagus mari kita evaluasi amandemen undang-undang tentang sistem olahraga nasional. Bentuklah di Kemenpora deputi penindakan atau deputi penyidikan olahraga, bikin mahkamahnya atau pengadilannya. Jadi kalau misalnya sekarang laporan yang sudah masuk ke Baris Krim ini kita harus tetap optimis dong. Cuman harus. Bagaimana ini bisa memastikan ya? Sekarang kan biasa kalau penyidikan penuntutan sampai sidang, alat buktinya apa? Kalau tidak cukup alat bukti sampai sidang ya selesai. Itu juga menjadi ketakutan Anda ini akan lepas. Begitu saja. Semua pasti khawatir ke situ. Kalau dia lepas dibalik. Ya karena kalau mungkin bisa saya tambahkan juga Pak Guru ya, ketika kejadian di Surabaya, ketika Liga Super baru dimainkan ya, ketika itu kan ada mantan pemain ya, saya sebut saja memang waktu itu kan ada Johan Ibo yang tertangkap tangan berusaha untuk menyuap pemain-pemain Persebaya ketika akan bertanding menghadapi Borneo waktu itu Pusamania Borneo. Itu pun sudah tertangkap waktu itu. Tapi kan ketika sampai di kepolisian ternyata akhirnya bebas dengan alasan karena alat buktinya kurang cukup. Ini dia perlu. Saya pikir ini tantangan bagi kita semua lah ya, untuk bisa benar-benar, terutama ya kepolisian, untuk bisa menelusuri lebih jauh lagi, membuktikan bahwa memang ada. Gitu. Baik, perlu terobosan. Terobosan besar ya, terobosan besar bagaimanapun caranya. Ya kita serahkan juga Pak Kapolri, kalau beliau memang sanggup ya kita apresiasi ya. Ini kan start pertama nih. Tapi kalau misalnya jangan disalahkan lagi polisi, wah polisi nggak sanggup. Memang permainan mereka ini sangat rapi, nggak pakai tanda terima. Baik, terima kasih, terima kasih Mas Kesit, Pak Ugro, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News.